Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutin soal pembahasan soal buat KSN yang nomor 23. Jadi di sini ada sebuah mobil dengan massanya 1.200 kilogram. Oke, mari kita tulis dulu yang udah diketahui sama yang ditanyain. Jadi pertama kita udah tahu massa dari mobilnya tuh adalah 1.200 kilo. Ini massanya udah di satuan internasional ya, kita gak usah ubah aja. Terus, sedang melaju dengan kecepatannya 60 kilometer per jam. Berarti ini kecepatan awalnya adalah 60 kilometer per jam. Ini juga gak usah kita ubah satuannya ya. Lalu selanjutnya di jalan datar yang tiba-tiba dimasukkan ke gigi netral. Artinya kalau gigi netral itu ya setahu aku itu tuh jadi nggak digas atau nggak di rem gitu. Jadi dibiarin aja dengan kecepatan si 60 kilometer per jam tadi, biarin menurun dengan sendirinya. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, sehingga kecepatannya tuh berkurang dengan cara V-nya adalah V0 dibagi dengan satu ditambah, oh sorry, 1 tambah T per 60. Entar dulu teman-teman. Nah, 1 ditambah T per 60, satuannya sama dalam kilometer per jam, di mana T dalam detik. Nah, sepertinya ini ada kesalahan ya. T-nya itu dalam jam. Terus daya yang diperlukan untuk mengendarai mobil ini dengan kecepatan 30 kilometer per jam. Nah, berarti ini V-nya tuh dia pengen 30 kilometer per jam. Kalau kita lihat hubungannya, di sini V0-nya kan 60 kilometer per jam ya. V0-nya 60, V-nya 30. Berarti kan V itu sama aja kayak setengahnya dari V0. Bisa kita tulis kayak gini ya, setengahnya dari V0. V0-nya 60, kalau dikaliin dengan setengah hasilnya 30, sama-sama aja. Kita cari hubungannya kayak gitu. Nah, yang ditanyakan pada soal ini itu adalah dayanya, teman-teman. Berarti yang ditanyain tuh adalah dayanya. Daya tuh dia simbolnya dalam fisika tuh adalah P dalam satuannya kilowatt ya. Jadi nanti yang udah kita dapetin ini itu tuh pasti dalam watt dan nanti kita ubah ya satuan akhirnya itu adalah ke dalam kilowatt kayak gitu. Nah, pertama untuk nyari daya kita apa ya? Breakdown dulu gitu ya. Asik, breakdown. Rumus daya tuh adalah kita tahu daya tuh adalah usaha dibagi dengan waktu. Terus usaha tuh selain dia bisa dari perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial adalah F dikalikan dengan S kan, dibagi dengan T, berarti kayak gitu. Nah, kalau teman-teman notice S dibagi T ini itu adalah kecepatan kan? Berarti P itu adalah F dikalikan dengan V. V di sini adalah kecepatan. Lalu berdasarkan hukum kedua Newton, F itu adalah M dikali A terus dikalikan dengan V, kayak gitu ya. V yang terakhir itu dari rumus F kali V tadi. Nah, berarti nanti rumus daya yang akan kita gunakan itu tuh adalah M dikali A dikali V, tapi masalahnya di sini A-nya itu tuh belum diketahui. Kayak gitu kan. Jadi langkah pertama sebelum kita nyari daya, kita harus cari dulu berapa besar A-nya. Nah, untuk nyari A, kita udah ada persamaan kecepatan yang ini kan. Kita tahu kalau percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi kalau mau tahu percepatan, kita turunin aja persamaan kecepatan tadi terhadap waktu. Oke, berarti A sama dengan D per dt. Terus tadi kecepatannya itu adalah V0 dibagi 1 tambah T per 60. Dibagi 1 tambah T per 60. Nah, ini akan kita turunkan terhadap waktu. Jadi yang diturunin itu adalah yang ada T-nya aja. Nah, oke. Pertama kita akan ubah dulu juga si bentuknya. Kan kalau misalnya kita tulis ulang tuh kayak gini ya teman-teman. V0 dibagi yang bawah tuh bisa ditulis 1 tambah T per 60 pangkat 1 gitu kan. Ya kan? Nah, ini kita akan naikin ke atas biar nulisnya jadi lebih rapih gitu ya. Jadi D per dt. Jadi V0 dikalikan dengan 1 ditambah T per 60 pangkatnya jadi negatif 1. Nah, ini adalah yang bakalan kita turunin. Kalau teman-teman masih ingat, masih notice gitu ya bagaimana caranya nurunin suatu persamaan. Jadi turunan dari V0 dikalikan dengan 1 tambah T per 60 pangkat negatif 1 tuh adalah pertama si negatif 1 ini bisa kita pindahin ke depan gitu kan ya. Jadi V0 dikalikan dengan negatif 1. Udah gitu, kita bisa tulis lagi 1 tambah T per 60-nya, pangkatnya negatif 1 itu adalah dikurangi 1.
gitu kan. Kemudian lagi yang di dalam kurung ininya kan dia ada variabel T-nya tuh. Nah, variabel T-nya itu diturunin. Kalau 1 diturunin terhadap T kan itu nilainya 0 ya. Kalau T per 60 diturunin terhadap T hasilnya adalah 1 per 60. Jadi nanti ini dikaliin juga dengan 1 per 60. Gitu ya teman-teman hasil turunannya. Oke, kita lihat V0 dikali min 1 adalah berarti negatif V0 dikalikan dengan 1 ditambah T per 60. Min 1 dikurangi 1 jadi min 2 dikali 1 per 60. Gitu kan. Nah, min V0 dikalikan 1 per 60 juga boleh jadi min V0 per 60 dikalikan dengan 1 tambah T per 60 pangkat negatif 2. Agar pangkatnya gak negatif berarti ini bisa kita ubah gitu ya, bisa kita ganti biar pangkatnya gak negatif. Kayak tadi kalau misalnya mau di asalnya ada di bawah pengen dikeatasin berarti kan tandanya berubah ya, asalnya positif jadi negatif. Ini juga sama, kalau tandanya mau berubah berarti kita turunin posisinya, ganti posisinya gitu. Jadi A min V0 per 60 nanti ini dibagi dengan 1 tambah T per 60 karena dia pangkat negatif 2 berarti jadi pangkat 2 aja. Atau lebih singkatnya lagi, A-nya tuh bisa ditulis kayak gini, min V0 dibagi dengan 60 dikali 1 tambah T per 60 dikuadratin. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita udah tahu persamaan A-nya atau persamaan percepatan. Sekarang langkah yang kedua, kita akan cari dayanya nih. Oke, tadi tahu ya daya tuh rumusnya ini, yaitu M dikali A dikalikan dengan V. Kita masukkan nilai M-nya itu tuh adalah 1200 yang udah diketahui di soal ya, 1200 dikali A-nya tuh dia bernilai negatif, tapi sebetulnya kalau gak ditulis negatifnya juga boleh sih. Negatif di sini tuh kan menunjukkan kalau si mobilnya tuh mengalami perlambatan. Pasti mengalami perlambatan kan? Tadi kan berarti dia nggak digas, nggak direm, berarti kan ada gaya gesek yang bekerja yang akan memperlambat si pergerakan mobilnya. Nah, ini perlambatannya sebanyak ini gitu. Oke, kita tulis aja dulu ya, biar nanti penjelasan tentang negatif positifnya di bawah. Jadi min V0 per 60 dikali 1 tambah T dikuadratin. 60 kali 1 tambah T per 60 dikuadratin. Ini ya, iya gak? Iya, sip. Terus dikalikan dengan V, dikalikan dengan V. Gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya ini kan sebetulnya si dalam kurungnya tuh boleh banget dibuka kan, dan tadi dikurungin tuh biar kalian gak lupa kalau dia bernilai negatif gitu, bukan pengurangan. Nah, kita buka kurungnya berarti kan bisa ditulis min 1200 V0 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 1 tambah T per 60 dikuadratin dikali untuk V yang di sini kita akan masukkan yang setengah V0 yang ini. Berarti dikali setengah V0. Sekarang kita coret-coret dulu teman-teman. 12 dibagi 6 itu kan 2. Terus 0-nya juga boleh bisa kita coret kan berarti. Sip. Berarti P yang di atas itu tuh sisanya adalah min 20 dikalikan dengan V0 lalu dibagi dengan 1 tambah T per 60 dikuadratin dikalikan dengan 1 per 2 V0 gitu. Terus lagi di sini 20 bisa dibagi 2 kan, hasilnya adalah 10. Berarti P-nya tuh adalah negatif 10 V0 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di sini ya V0 dikali V0 ya teman-teman. Berarti min 10 V0 kuadrat dibagi dengan 1 tambah T per 60 dikuadratin. Nah, udah kayak gini gimana nih? Udah kayak gini, lihat dulu ya. Min 10-nya kita pisahin di sebelah kiri kayak gini. Terus kita tuh kan berarti punya V0 kuadrat dibagi dengan 1 tambah T per 60 dikuadratin. Kalau teman-teman notice, ini tuh dia sama aja gak sih? Persamaannya kayak si V ini. V itu kan dia V0 dibagi 1 tambah T per 60 kan? Ini juga sama, V0 dibagi 1 tambah T per 60, bedanya ini tuh dikuadratin. Berarti P-nya tuh nanti bakal sama min 10 dikali, yang ini tuh sama aja kayak V kuadrat. Gitu kan? Nih, yang belah sini itu tuh, jangan di situ deh ya, biar
Gak bingung. Nah, ini tuh sama aja kayak V kuadrat, karena V-nya tuh kan dia adalah V0 dibagi dengan 1 tambah T per 60. Itu dari soalnya ya guys, ini bukan bikin-bikinan kita sendiri. Nih, kita tunjukin. Duh, sorry ya kalau berisik kayak gitu. Nah, kita lanjutin ya, sedikit lagi nih, sedikit lagi. Berarti kalau kita lanjutin, P itu sama dengan min 10 dikali V kuadrat. Nilai V-nya tadi itu adalah 30, berarti kita masukin 30 ke sini. Dikali 30 dikuadratin, berarti P sama dengan min 10 kali 30 dikuadratin 900, berarti P-nya adalah min 9000 watt. Nah, tanda negatif itu adalah menunjukkan kalau tadi itu daya yang dikeluarkan ini tuh adalah daya yang saat si mobilnya tuh mengalami pengereman, makanya bernilai negatif. Nah, karena kita tuh pengennya adalah daya yang seharusnya dikeluarin kalau misalnya dia ngendarai dengan kecepatan 30 km per jam. Berarti kan dia gak akan mengalami perlambatan kan. Makanya dayanya bisa kita tulis sebagai positif aja teman-teman. Jadi cuma nunjukin dia tuh dipercepat atau diperlambat gitu ya. Tanda positif negatif tuh. Berarti P-nya adalah 9000 watt. Yang mana kan yang dipengenin itu tuh dalam kilowatt. Berarti kalau dalam kilowatt tinggal dibagi 1000, yaitu jadi 9,0 kilowatt. Kayak gitu. Oke, jadi jawabannya ini ya, 9 kilowatt. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.